Kita masih ada dalam suasana tahun baru. Hari ini baru minggu kedua, hari yang ke-8 bulan Januari 2023. Sinode menetapkan tema besar di tahun 2023 adalah pembaruan atau pembaharuan. Harus terjadi satu pembaharuan dalam setiap kehidupan umat Tuhan GKI di tanah Papua. Mewakili panggilan gereja. Bagaimana cara kita bersekutu, bagaimana kita cara bersaksi, bagaimana kita saling melayani. Harus ada perubahan. Di tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan, di tahun ini semua harus berubah. Mulai dari pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Sebab itu tema yang diangkat dari pembacaan tadi, Kejadian 15 ayat 1-1 adalah Abraham, teladan pembaruan iman. Dan hari ini kita mau belajar dari cara Abraham. Dia percaya tentang janji Tuhan. Dia mengaminkan janji Tuhan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan menjadi berkat bagi dia. Tema asli dalam pembacaan ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Janji tentang keturunannya. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi. Apa itu janji? Apa itu sebuah perjanjian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan beraktivitas? Biasanya ada janji-janji, ada perjanjian. Ada begitu banyak orang yang menebar janji, namun dengan mudah sekali mereka mengingkarinya. Atau mereka melupakan janji itu dan mereka tidak menaatinya. Akibat banyak orang yang kecewa. Ternyata cuma asal janji-janji saja. Tidak pernah tepati janji itu. Mulut besar hanya bicara-bicara saja. Di depan orang nanti kasih ini, kasih itu. Ternyata hanya janji saja. Perjanjian itu suatu persetujuan yang tertulis yang dibuat oleh dua pihak. Kadang-kadang mereka pakai meterai lagi mengesahkannya supaya tanda tangan supaya janji itu sah. Dalam langkah selanjutnya begitu enteng orang mengingkari janji itu. Mereka bersepakat setuju dengan apa yang mereka sudah sepakati janjikan. Termasuk janji dalam ikatan perkawinan. Mereka janji di bawah mimbar gereja, suami istri itu tetap setia dalam untung dan malang, sakit dan penyakit, susah senang. Banyak rumah tangga yang tidak mempertahankan janji setia. Jalan sama itu jatuh saja. Mata di mana? Apa tak lihat? Iya. Kalau mama ada ikut ibadah, asma pulang hujan deras. Atau orang terpain datangkan, ini hujan terjadi. Kok cari sini cari mantan, kau cari kampung, apa kau jalan sudah. Padahal masih muda-muda, weh. Lautan api juga bisa diseberangi ya. Badai angin juga bisa, tapi kalau sudah berkeluarga, semua janji-janji hilang. Kadang-kadang sudah dapat anak 1, 2, itu termasuk janji-janji dalam hal apa saja. Tahun depan itu, tahun ini sudah di pertengahan itu sudah caleg-caleg, banyak orang menebar janji. Kamu pilih saya nanti ini, tapi kenyataannya apa? Bahkan seorang pimpinan pun, entah wali kota, bupati, dan lain-lain, mereka janji untuk dapat suara saja. Setelah mereka sudah duduk di tempatnya, semua janji lupa.
bagaimana Allah menjanjikan seseorang. Dia tidak lupa satu titik janji pun dia tidak pernah lupa. Daripada manusia yang menebar janji, mengingkarinya, melupakan. Entah di dalam rumah tangga suami istri, dengan saudara bersaudara, dengan orang lain. Kita lihat pembacaan ini di mana beda dengan Allah menjanjikan sesuatu, walaupun bertahun-tahun Allah tidak pernah melupakan janji itu. Itu yang terjadi antara Allah dengan Abraham dalam pembacaan Kejadian 15. Abraham adalah keturunan dari Nuh. Alkitab mencatat itu setelah 352 tahun setelah air bah baru Nuh itu lahir. Turunan yang ke-10 Abraham. Nama asli, nama kampung itu Abraham. Setelah dipanggil keluar baru namanya berubah jadi Abraham. Karena iman percayanya, maka namanya diganti jadi Abraham. Karena dia adalah Abram, nama asli. Nama yang diberikan oleh ayahnya yaitu Terah. Jadi itulah sosok Abraham yang kita percaya bagaimana dia tidak kecewa dengan apa yang dijanjikan Allah walaupun dalam batas waktu yang lama. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada dua hal penting dari pembacaan ini saya bagi menjadi dua. Yaitu pertama kita lihat di ayat 1 sampai 6 di situ berisi perjanjian Allah tentang pemberian keturunan. Ya. Allah berjanji memberikan keturunan, memberikan anak kepada Abraham. Ya. Beda dengan kita yang janji, yang saya katakan tadi, manusia berjanji tak mengingkarinya, tapi manusia berjanji dengan harus membuat persetujuan, harus ada pernyataan, tanda tangan masing-masing pihak, disaksikan oleh saksi-saksi, tanda tangan lengkap. Tapi yang contoh perubahan yang pembaruan yang akan kita belajar adalah Allah menjanjikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Allah mengulangi perjanjiannya di pasal 15 ini. Apa yang dia sudah ucapkan di Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 2 kalau kita baca. Apa yang Allah janjikan di Kejadian 13 ayat 15 dan 16. Allah sudah berjanji akan memberikan sebuah keturunan bagi Abraham. Banyaknya nanti seperti debu. Kalau kita baca di Kejadian 12 Allah bilang kalau kau bisa angkat debu, kau bisa hitung jumlah keturunanmu nanti seperti itu. Itu Abraham sudah usia 75 tahun. Tapi setelah 75, 76, sampai 80, 90, apa yang Allah janjikan belum nyata. Abraham sudah semakin tua. Rambut sudah semakin putih. Tapi Allah yang janjikan untuk dia dapat anak mana? Tidak ada bukti. Abraham tetap mempercayainya. Itulah sebabnya kita lihat di ayat 2 waktu Allah berbicara di ayat 1 bahwa janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abraham balik menjawab kepada Allah, apa yang kau kasih kepada saya? Saya tunggu sampai usia ini kau kasih anak saya. Maka saya sudah persiapkan Eliezer sebagai anak angkat. Nanti dia akan, kalau saya mati tiba-tiba nanti dia akan melanjutkan ahli waris keturunan. Apa yang Abraham melakukan itu wajar sebagaimana kita kebiasaan manusia. Kalau sebuah pasangan yang kawin, kalau mereka sudah lama tidak punya anak, mungkin pasti ambil anak saudara punya kah, dari kecil begitu lahir mereka piara, mereka tidak ada anak. Abraham piara Eliezer seperti begitu, menjadikan dia anak angkat sebagai anak kandung juga yang akan mewarisi. Makanya Abraham berkata di ayat kedua dengan ayat ketiga itu, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan jadi ahli warisku. Tapi Allah menjawab ya Abraham di ayat yang pertama itu, tidak,
Sekali-kali tidak. Eliezer tidak. Dari darah dagingmu engkau dengan Sarah itu. Keturunanmu sendiri akan menjadi ahli waris. Bukan Eliezer. Janji Allah. Kemungkinan Abraham waktu itu sudah umur sekitar 90 tahun. 80-90. Abraham mempercayai kata-kata Allah itu. Itulah sebabnya untuk menguatkan Abraham di ayat 5, Allah memperteguh janjinya dia suruh Abraham di malam hari sebagai suatu penglihatan. Kau keluar, duduk di tembok rumah, kau lihat ke langit. Itu ada bintang-bintang, coba kau hitung. Abraham menghitung satu persatu semua bintang itu, dia tidak sanggup hitung. Terlalu banyak. Allah menjanjikan keturunanmu akan seperti sebanyak itu, seperti bintang di langit, seperti debu yang kau tidak bisa hitung. Disitulah Abraham mempercayai Allah. Walaupun buktinya tidak ada, Sarah belum hamil, Abraham percaya. Yang Allah melihat dalam Abraham adalah hatinya, kesungguhan, kepercayaan sungguh, bukan kepercayaan pura-pura. Maka yang dikatakan di ayat yang ke-6, lalu Abraham mempercayai perjanjian itu dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Bahwa kepercayaan Abraham itu sungguh-sungguh. Dia percaya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Dari sini kita mau belajar suatu hal bagi kita untuk mempercayai segala sesuatu. Tingkat kedewasaan yang tinggi adalah membutuhkan kepercayaan. Bukan macam kita lihat dulu baru percaya. Soal hal dunia, hal apa saja, kabar buruk orang di luar itu terserah kamu percaya. Tapi firman Tuhan Alkitab tidak boleh kita bilang itu tidak benar. Semua yang tertulis dalam Alkitab adalah berita yang benar yang harus Bapak Ibu Saudara percaya berita itu. Entah perjanjian lama maupun perjanjian baru, Injil. Abraham melakukan itu. Kepercayaan sungguh pada Allah walaupun bukti itu belum ada. Tapi dia tetap mempercayai, dia tahu kata nanti umur berapa, usia berapa. Mungkin dia akan mau mati baru dia dapat anak, yang setiap orang dia percaya. Makanya Allah mempercayai sebagai sebuah kebenaran. Dari mana pertanyaannya kita tahu bahwa Abraham itu mempercayai Allah? Bagaimana dia bisa mempercayai Allah? Apa dasarnya? Apa buktinya? Mengapa Abraham disebut orang beriman? Ada 4 bukti Abraham. Pertama adalah Abraham percaya janji Allah. Karena itu dalam Kejadian 12 ketika dari kampung Ur Kasdim Allah suruh pergilah keluar dari sanak saudara orang tua. Abraham keluar dari kampung halaman. Abraham tidak mengenal Allah. Dia dengan bapaknya tinggal di kampung Ur Kasdim. Dari kampung Ur Kasdim bapaknya Terah bawa mereka semua ke kota Haran. Kota Haran itu kota yang paling ramai, kota metropolitan, kota yang dengan segala sesuatu kesenangan ada di kota Haran. Abraham harus meninggalkan sahabat-sahabatnya. Abraham harus meninggalkan segala kesenangan. Hanya panggilan Tuhan yang dia tidak kenal, hanya suaranya saja. Kok keluar dari rumah? Memang pada waktu dia sudah kawin dengan istrinya Sarai. Sarai nama kampung, masih Sarai. Dan setelah malaikat yang memberi nama karena dia tidak percaya, malaikat ganti dia Sarah. Itulah suatu kepercayaan Abraham. Walaupun dia tidak mengenal Allah, dia hanya mengenal panggilannya. Tidak seperti kita. Orang siapa saya tidak kenal, kok bapak suruh saya pergi. Kok jamin saya untuk makan minum sepanjang perjalanan. Abraham tidak percaya begitu. Dia dengan seluruh rumahnya, pas tinggal kampung Haran, kota Haran. Mereka keluar, ikut perintah Tuhan. Kemana mereka pergi? Pasang tenda, tinggal, Tuhan bilang jalan-jalan. Mengembara di seluruh tanah Kanaan sesuai dengan perintah Tuhan.
Apa yang terjadi dalam Abraham yang merupakan iman, dan ini yang disebut iman yang melihat apa yang tidak dilihat, tapi dia yakin percaya pasti dia akan dapat. Kau tidak lihat Tuhan, kau tidak lihat Roh Kudus, kau tidak lihat Yesus. Tapi Alkitabnya, Injilnya kita percaya sebagai sebuah kebenaran untuk jalan keselamatan. Selama kita hidup di dunia, keyakinan kita adalah saya pasti lihat wajah Yesus. Yang penting saya setia sepanjang saya hidup di dunia. Itu sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita percaya pasti akan terwujud iman saya. Abraham begitu. Dia tidak tahu tanah yang dijanjikan mana yang tanah dia dapat atau tidak, tapi dia yakin percaya keturunan yang dapat tanah itu, tanah Kanaan yang Israel sekarang tinggal. Kepercayaan Abraham, masa yang panjang baru bisa terwujud ini. Bukan masanya 1-2 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Hal yang kedua, kenapa Abraham dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan? Dia selalu memilih yang terbaik. Abraham dengan Lot, mereka punya gembala banyak, baku ribut, selalu berkelahi tentang padang rumput. Abraham bilang, Lot, tunda bersaudara, jangan gara-gara gembala tunda baku ribut, berkelahi. Dia bawa di sebuah gunung dan dia suruh, Lot, kau pilih sudah, padang ini terbuka lebar. Kalau kau mau ke sebelah kiri, saya akan ke kanan. Kalau kau mau ambil kiri, saya akan ke kanan. Kau ambil kanan, saya ke kiri. Lalu Lot memandang lembah Yordan itu penuh dengan kesuburan tanah seperti taman Tuhan. Padang rumput yang hijau tempat untuk binatang-binatang makan. Lot pilih yang terbaik. Abraham pilih yang terjelek, tanah Kanaan, yang tandus, tidak ada apa-apanya. Bedanya apa? Kanaan menjadi Sodom dan Gomora, dikutuk oleh Tuhan. Kanaan menjadi tanah perjanjian. Yang dipilih yang jelek. Saudara dan saya kalau dipilih sebuah hadiah yang panjang, dontar, saudara mau pilih apa? Pasti saudara pilih yang terbaik. Abraham pilih yang terbaik menurut Tuhan. Makanya dia diberkati. Abraham dikatakan percaya kepada Tuhan ketika dia dicobai. Dalam Kejadian 21, waktu Ishak anak satu-satunya lahir, tiba-tiba firman Tuhan datang. Persembahkanlah anak itu untuk saya di Gunung Moria. Kalau kita mungkin kita sumut. Tuhan, bagaimana kau janji sampai saya umur 100 baru saya dapat anak. Sekarang kau bilang saya korbankan anak itu. Bagaimana maksudnya? Kau janji untuk saya keturunan itu akan jadi besar. Baru kau sekarang suruh saya pengorbanan. Abraham tidak bicara kata itu. Dia bawa Ishak ke Gunung Moria, mengorbankan sebagai persembahan bagi Tuhan. Makanya dia ambil pisau, menusuk suara Allah dari langit. Abraham, sekarang saya tahu bahwa engkau itu lebih takut dari Tuhan daripada orang lain. Sekarang saya tahu iman. Bukti ini yang membuat Abraham dibenarkan bagi orang yang beriman. Sikap Abraham membawa kita untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kau tidak lihat dia rupanya seperti apa. Dia tidak pernah berbicara kepada kita, kita tidak dengar suaranya, tapi Alkitab adalah suaranya, firman yang dia taruh. Selama kita hidup di dunia itu, percaya firman itu, dan kita bisa dapat jalan keselamatan itu. Di hal yang kedua, Abraham dijanjikan oleh Tuhan tentang tanah. Ayat 7-21. Lalu firman Allah kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata-kata menggambarkan perjalanan bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Ketika Musa sebelum diberikan hukum Taurat di Gunung Sinai, Allah berbicara dari langit. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari remah perbudakan. Allah menyatakan bahwa aku yang membawa kamu keluar. Kamu tidak menyombongkan diri. Aku yang memberikan kamu supaya kamu bisa menjalani kehidupan yang sampai hari ini. Supaya jangan kamu sombong tanpa ada di tahun yang baru.
Bukan kekuatanmu, kebolehanmu, kegagahanmu, kau dan keluarga ada di tahun ini. Hanya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Tidak layak kita harus terima, kita ada di tahun yang baru. Contohnya seperti begitu. Itu yang Allah berfirman pada Abraham, sama dengan dia yang keluar Abraham dari tanah Ur Kasdim, dari kampung halamannya, pergi mengembara di seluruh tanah yang dijanjikan. Dia ke lapang untuk meyakinkan benar atau tidak. Abraham bertanya di ayat yang ke-8, kalau kita baca di situ kita lihat. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku memiliki tanah itu? Dari mana saya tahu bahwa saya akan memiliki tanah itu? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Maria waktu malaikat kasih tahu bahwa kau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama dia Yesus. Bagaimana mungkin saya bisa dapat anak sedangkan saya belum bersuami? Apa yang ditanyakan malaikat wajar? Malaikat, apa yang dikatakan Maria itu wajar karena dia belum bersuami. Bagaimana bisa melahirkan? Lalu Tuhan menjelaskan, Roh Kuduslah yang akan masuk dalam hatimu. Dia akan jadi seperti bayi pola hidup. Pertanyaan Abraham memberikan contoh bagi kita, bagi saudara, bagi sebuah pembaruan. Bagaimana Abraham taat dan setia pada janji Tuhan. Langkah selanjutnya adalah dia menuntut. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita juga bisa menuntut kepada Tuhan. Kita juga bisa bertanya kepada Tuhan. Kita bukan bertanya langsung apa yang kita inginkan, kita bertanya untuk jalan keluar seperti apa. Kita dituntut untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, dan tidak boleh kita hanya meminta untuk memohon begitu saja tanpa kita punya hidup tidak pernah berubah. Kita boleh memohon kepada Tuhan dalam doa apa saja, boleh memohon. Tapi kita juga harus menjadi orang yang tahu diri. Abraham orang yang tahu diri. Makanya dia adalah bertanya, kau janjikan tanah itu menjadi miliknya, tapi bagaimana caranya? Lalu Allah menunjukkan dia lewat bukti di ayat 9 sampai dengan 17. Kalau kau tidak percaya kata-kata saya, kau ambil lembu yang 3 tahun, kambing yang 3 tahun, kau potong taruh di paha. Abraham melakukan seperti perintah Tuhan. Abraham tidak tahu apa yang dilakukannya. Perintahnya adalah potong itu semua binatang-binatang dan taruh di meja persembahan. Burung mau datang mau makan, Abraham usir. Tugasnya itu saja. Abraham tidak tahu tugas selanjutnya apa. Pada saat matahari terbenam, Abraham sudah tidur saudara, lalu Allah berbicara. Allah merencanakan keturunanmu akan berjalan seperti ini. Mereka akan diasingkan ke tanah orang lain, mereka akan tinggal di situ. Mereka diperbudak, mereka dianiaya selama 400 tahun. Tergenapi firman Tuhan ini. Israel tinggal 430 tahun. Diperbudak di Mesir. Dalam tidurnya Allah berbicara bagi Abraham, kau nanti waktunya kau tidak ikut sama-sama dan kau akan mati dan dikuburkan. Tapi nanti keturunan kau yang akan aku sendiri bawa mereka menuntun kembali ke tanah perjanjian itu, tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Perjanjian ini tergenapi. Cukup waktu yang lama, bukan waktu yang sedikit, 1 tahun, 2 tahun, lama. Ratusan tahun baru bisa terwujud waktu bangsa Israel kembali. Itulah sebabnya mereka diberkati di ayat 18 ini. Pada hari inilah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunan, kuberikan negeri ini, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, percaya sesungguhnya ketika Tuhan itu minta apa yang kita butuh, bukan meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita dalam doa itu meminta, ya Tuhan, kau kasih apa yang saya minta ini. Itu yang doa itu tidak benar. Kita bertanya seperti Abraham, bagaimana caranya saya memiliki tanah ini?
Kadang-kadang ada keluarga yang lama sudah kawin tidak punya anak. Tuhan, 15 tahun kami sudah kawin tinggal, belum ada anak. Kok kasih kami anak kan? Pertanyaan kurang bagus. Tuhan tidak terima pertanyaan begitu. Mungkin pertanyaan benar, Tuhan, kami sudah lama kawin tinggal begini. Apa yang menjadi halangan bagi kami? Tuhan kasih tunjuk kami, Pak. Supaya kami tahu, kami bisa perbaiki. Itu pertanyaan itu yang Tuhan mau. Bukan langsung ditanya. Nah, ini contoh-contoh doa yang kadang-kadang Tuhan tidak bisa jawab tepat pada waktu, karena Tuhan juga melihat hati kita, siapa kita, cara hidup kita seperti apa, kelakuan kita seperti apa. Kalau kita hidup seperti Abraham minta, Abraham yang hidup benar saja, lama baru dia terwujud. Tuhan janjikan di usia 75 tahun, di usia 100 tahun baru Ishak lahir. 25 tahun Abraham harus menunggu janji itu. Kalau kita malah mungkin kita sudah lari dari janji itu. Seperti rumah tangga yang berjanji di gereja, di tengah jalan berubah, laki lari kasih tinggal istri anak-anak, atau istri lari kasih tinggal anak dengan suami. Kadang-kadang terjadi dalam kehidupan orang Kristen seperti begitu. Abraham menunggu lama. Seperti Simeon masih muda, itu Tuhan bilang, kau tidak akan mati sampai kau lihat juru selamat itu baru kau mati. Dan usia masih muda sebagai imam di gereja dan kerjaan itu. Simeon pegang janji itu sampai rambut putih, mata sudah kabur. Roh Kudus kasih tahu Simeon, hari ini kau ke gereja. Anak itu hari ini doa akan bawa ke gereja Yesus. Makanya waktu dia taruh di pangkuan, waktu Yesus dia bilang, Tuhan, sekarang kau ambil saya. Mataku telah melihat keselamatan yang kau janjikan hari ini, saya bilang. Kepercayaan. Kesetiaan untuk menanti janji Tuhan. Percaya janji Tuhan. Orang Kristen harus hidup begitu. Itulah sebabnya ada 4 hal sebagai nasihat firman Tuhan di minggu kedua ini. Bapak Ibu bawa pulang dan lakukan. Yang pertama, percaya itu bukan barang jadi. Bukan hari ini saya minta jamin juga saya dapat. Bisa juga. Jawaban tergantung Tuhan. Mau 1 menit, mau 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Tuhan yang memberikan jawaban itu. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Kita harus menyadari siapa kita. Abraham 4 kali Allah menampakkan diri tapi belum dapat anak. Tapi dia tetap percaya sampai di umur 100 tahun. Baru Ishak lahir. Percaya berarti mempercayakan diri kepada pribadi yang kita percaya, itu yang namanya percaya. Tapi saudara dan saya itu percaya siapa? Atau percaya Tuhan Allah sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Percaya dia Allah yang Maha Kuasa. Kalau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menuntun kehidupan kita, percaya kepada Yesus itu. Jalan satu-satunya yang datang ke depan. Kalau kita percaya Roh Kudus yang mengarahkan kita sehingga kita bisa melangkah hidup yang benar, percaya kepada Roh Kudus. Jangan menjadi orang yang tidak percaya. Percaya itu menuntut kesetiaan dalam hidup kita. Percaya itu mempercayakan diri kepada Allah. Waktu kita mempercayakan diri kepada Allah, itulah Allah menyenangkan hidup kita yang percaya kepada Dia. Janji Tuhan adalah jaminan setiap orang percaya kepadanya. Karena itu janganlah pernah meragukan janji Tuhan. Ketika saudara berada dalam pergumulan berat, jangan pernah putus asa atau putus harapan. Begitu saudara ada dalam ketakutan, pandanglah kepada Yesus. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi kita yang kurang percaya tentang janji Tuhan itu. Dalam Matius 28 ayat 20. Jika permohonan doa saudara belum terjawab, jangan kecewa. Tetaplah menantikannya dengan setia. Ada kaumnya pergumulan hidup dan kau berdoa tapi tidak jawab. Koreksi diri kita. Mungkin kau ini salah jalan, salah hidup kah? Perbaharulah bertanya. Dan dia akan jawab segera. Tahun 2022 diberikan dengan tahun tentang pembaharuan. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita berdoa dengan tangga, persekutuan ibadah berubah.
Yang kebiasaan kita Anak minggu baru datang, tapi ibadah-ibadah di KSP tidak pernah hadir-hadir. Mulai hari ini pembukaan tahun pelayanan di gereja jam 9 pagi. Besok saya mau start dengan pelayanan. Jangan menjadi orang Kristen yang hari Minggu aja datang di gereja tapi ibadah-ibadah keluarga malas tahu. Mama di anak-anak saja hadir, bapak-bapak ada di mama. Itu ibadah jemaah. Ada bapak, ada mama, ada anak-anak, ada dalam ibadah itu. Harus ada perubahan. Harus ada pembaruan. Kebiasaan ada KDRT dalam rumah tangga. Tahun ini harus ada pembaruan. Tidak ada lagi. Semua hidup untuk takut akan Tuhan. Saling melayani. Kemarin dalam ibadah klasis dari pembukaan dan pelayanan dari Yohanes pasal 9 ayat 4. Murid-murid bertanya kepada Yesus tentang orang yang buta sejak lahir. Guru, Rabi, apakah karena dia buta itu karena kesalahan orang tuanya atau nenek moyangnya? Yesus bukan kesalahan orang tuanya. Tapi pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Artinya kamu jangan bilang dia buta, dia cacat, dia ini, tapi apa yang kamu buat untuk dia? Pelayanan. Jangan bicaranya kasihan. Janda di anak-anaknya, duda di anak-anaknya, kasihan keluarga tidak punya apa-apa. Apa yang kita buat untuk dia? Apa yang kita tolong untuk dia supaya dia juga bisa hidup? Makanya Yesus bilang di ayat keempat, aku harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam, tidak ada seorang bekerja. Selama Tuhan kasih kita kekuatan, tenaga, nafas hidup, mari bekerja pekerjaan, saling melayani. Itulah pembaruan yang harus terjadi. Jangan bangun tembok-tembok kesekuan. Kami orang Biak, kami orang Sari, kami orang dari Kenyam, kami orang dari Segri. Tidak ada tembok kesekuan. Yang ada adalah kasih harus terlihat dalam kehidupan jemaat di sini. Mari. Tema ini di sepanjang tahun kita pakai adalah tembak Tuhan. Setiap khotbah dikhotbahkan dari setiap minggu gereja harus ada pembaruan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Untuk apa kita dipanggil? Sebagai hamba Tuhan saya harus percaya. Saya dipanggil untuk apa? Untuk pekerjaan ini. Maka saya harus setia. Bukan masa bodoh, cuy, orang lain melayani. Saya masa bodoh, tidak bodoh. Pekerjaan adalah pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.